Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Eh, Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Ini ada 5 hukum dasar kimia. Yang pertama itu hukum kekekalan massa, kemudian hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Yang pertama kita lihat hukum kekekalan massa oleh Lavoisier. Hukum ini berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, jadi kalau sebelumnya misalnya 10 mol gitu, 10 gram. Nah, nanti hasilnya juga 10 gram. Ini. Misalnya gini ya, misal ibu punya C plus O2 jadi CO2. Nah, kalau misalnya ini 5 gram, ini 2 gram. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 7 gram. Jadi sebelum dan sesudah itu sama jumlahnya. Masanya ya. Massa, jadi kita ngomongin massa, tentu saja satuannya gram atau kilogram. Oke, kemudian kita lanjut ke hukum yang kedua, hukum Proust atau perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, jadi perbandingan unsur dalam senyawa itu selalu tetap ya. Misalnya seperti ini. Misalnya H2O. Nah, perbandingan antara H dengan O, masih ngomongin massa ini ya. Nah, H dengan O, H-nya ini kan ada 2 ya, berarti 2 dikali massa H itu kalau kamu lihat di tabel periodik yang ada di buku paket di belakang, itu H itu massanya 1 ya. Kemudian O ini massanya 16. Berarti 2 banding 16, 1 banding 8. Nah, jadi perbandingan massa hidrogen dengan oksigen itu selalu tetap, itu 1 banding 8. Dan H2O-nya ini berarti 1 tambah 8, 9. Berarti O2 menjadi H2O gini. Nah, jadi perbandingannya itu 1 dibanding 8, ini 9. Jadi di jumlah ya hasil akhirnya. Nah, jadi dimanapun komposisi air itu perbandingan hidrogen dengan oksigennya seperti ini gitu. 1 banding 8. Misal ibu punya air misalnya 36 gram air. Nih. Nah, berarti H-nya berapa? H-nya itu adalah 1 per. Nah, dibanding seluruhnya ya, 9 ya. 1 per 9 kali, sebentar. 1 per 9 dikali 36. Itu adalah 4 gram. Nah, kemudian O-nya berapa? O-nya itu berarti 8 per 9 dikali 36, yaitu 32 gram. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum perbandingan tetap. Jadi perbandingan massanya itu tertentu dan tetap nih. Selalu 1 banding 8. Kemudian yang ketiga, hukum perbandingan berganda oleh John Dalton. Jika massa salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi ini khusus untuk 2 unsur yang bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa ya. Misalnya gini, misalnya antara C dengan O. Nah, C dengan O itu bisa membentuk CO, bisa membentuk CO2. Nah, jika salah satu unsur sama, ini kan C-nya sama nih, sama-sama 1, maka unsur yang lain itu
merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi perbandingan unsur lainnya ini O-nya ya yang nggak sama, berarti 1:2, seperti itu ya. Itu hukum yang ketiga. Kemudian yang hukum yang keempat, hukum perbandingan volume oleh Gay-Lussac. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Nah, jadi dia perbandingan volumenya itu bilangan bulat dan sederhana. Ibu ambil contoh misalnya gini. CH4 plus O2 jadi CO2 plus H2O. Sorry. Nah, gini. Nah, jadi perbandingan volumenya ini sama dengan bilangan bulat dan sederhana. Jadi perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang di depannya ini ya. Kan kita sudah belajar tentang menyetarakan reaksi gitu. CH4 berarti H-nya harus 4. Berarti ini dikali 2 gitu biar 4. Kemudian O-nya kita hitung. Ini 2, ini 1 kali 2, 2. Berarti 4. Berarti ini dikali 2. Nah, berarti perbandingan volumenya itu bilangan bulat dan sederhana itu adalah 1, ini koefisiennya 1 dibanding ini 2, ini 1, ini 2, seperti itu. Nah, jadi perbandingannya seperti ini. Jadi kalau misal Ibu punya CH4-nya 2 liter misal. Nah, berarti O2-nya adalah 2 kalinya kan, 4 liter. Ini 1 liter, ini 4 liter. Nah, kalau misalnya ini Ibu punya setengah liter. Berarti ini 2 kalinya ya. Berarti 1 liter. Ini sama setengah liter. Ini berarti 2 liter. Nah, ini perbandingan volume oleh Gay-Lussac. Kamu harus bisa menyetarakan reaksinya ya. Kemudian yang hukum yang terakhir, yaitu yang kelima, hukum hipotesis Avogadro. Pada suhu dengan tekanan yang sama, ini pada tekanan dan suhu yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama. Jadi ini secara tidak langsung bisa kita simpulkan bahwa volume itu sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Bisa juga karena volume ini koefisien berarti sama dengan perbandingan koefisien. Gini. Seperti itu ya. Nah, jadi sebelum hitung-hitungan lebih lanjut dari ini, kita akan belajar tentang nomor massa, massa atom relatif atau AR dan massa molekul relatif. Nah, jadi massa atom relatif atau AR itu massa rata-rata dari atom unsur X dibagi 1/12 massa atom C12. Jadi yang sebagai patokan itu adalah C12. Nah, dan 1/12 massa atom C12 ini adalah 1 SMA ya. Satuannya. Nah, ini kalau kita untuk menghitung massa atom relatif ya. Tapi untuk lebih lanjut massa atom relatif itu sudah ada di tabel periodik ya. Yang bilangannya itu besar. Gue lupa di buku kamu itu yang besar itu yang bawah ya. Jadi di buku itu seperti ini nulisnya di tabel periodik. Misalnya Na itu dia ada 2, 3, 11 gini ya. Pokoknya yang besar itu adalah massa atom. Yang kecil ini adalah nomor atom. Kita yang pakai yang gede ya. Kalau di penulisan notasi kemarin kan kita nulisnya terbalik seperti ini. Tapi sama saja pokoknya nilai yang besar itu massa atom ya. Itu massa atom relatif bisa dilihat di tabel periodik. Kemudian Ibu lanjut ke massa molekul relatif. Nah, massa molekul relatif perbandingan antara massa rata-rata satu molekul. Nah, kalau tadi satu atom, kalau ini molekul dibagi 1/12 massa atom C12. Ini kalau mau kita cari. Nah, cara mencari gampangnya adalah massa molekul relatif adalah merupakan jumlah dari massa atom relatif. Tinggal dijumlahin aja.
Nah, itu sudah termasuk ya. Sorry. Nah, ini jumlah ya kalau dalam matematika. Nah, kita jumlahin aja. Ibu kasih contoh seperti ini, misalnya tentukan massa atom relatif dari massa atom relatif Mr ya. Tentukan massa atom relatif dari misal AH2O, B misalnya CaOH2 misal ya. Nah, kita jawab. Nah, massa atom relatifnya, ini kan ditanyanya Mr. Biasanya AR-nya bisa kamu lihat di tabel atau diketahui. H itu 1, O itu 16. Ca itu kalau tidak salah 40. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang A dulu. H2O. H2O itu berarti 2 atom H ditambah 1 atom O. Berarti 2 kali H-nya 1 ditambah O-nya itu adalah 16. Berarti 2 ditambah 16. 18. Nah, kemudian yang B. CaOH2. Berarti Ca ditambah, nah kalau ada tanda kurung seperti ini berarti dikali keluar ya, O nya kan ada 1 kali 2 berarti 2O ditambah H nya 1 kali 2 2H sama dengan, nah Ca nya 40 ditambah 2 kali O nya tadi 16, H itu 2 kali 1 berarti 40 ditambah 32 ditambah 2 yaitu 74. Nah, ini cara menghitung massa molekul relatif. Oke. Ibu rasa ini sudah cukup jelas ya. Nah, kita untuk latihan Ibu akan tulis di sini saja ya. Jangan nanti di Google Class aja ya. Jadi Ibu rasa ini sudah cukup. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.